1426. Tirta pun memimpin jalan. Sembari berjalan, dia juga bertanya tentang keadaan di Eternal Planet. Pria itu nyaris melompat kegirangan saat tahu bahwa masalah dengan Eternal Planet sudah teratasi. Namun, begitu tahu bahwa bumi bisa saja akan menghadapi bahaya yang lebih besar lagi, sudut mulut Tirta langsung berkedut beberapa kali. Sebagai bagian dari Night Watcher, Tirta tentu sangat menikmati kedamaian yang berlangsung di bumi saat ini. Dia tidak ingin mengalami krisis lagi yang waktu itu pernah dialaminya saat menghadapi Ghost. Setelah menyimak cerita dari ketiga orang itu, Tirta pun bertanya, "Jadi, apakah kamu ada rencana untuk pergi lagi?" Damar mengangguk dan menjawab, "Ya, mungkin aku akan tinggal di bumi selama sekitar 1 bulan." Tentu saja, Damar menutup mulut rapat-rapat soal kutukan itu. Bila dia memberitahukannya pada Tirta, bisa-bisa menimbulkan kekhawatiran pada banyak orang. Senyum pahit langsung terbit di bibir Tirta begitu mendengar jawaban dari Damar. "Duh, aku merasa perbedaan antara kemampuanku denganmu begitu jauh. Jelas-jelas aku yang lebih dulu menjadi bagian Night Watcher, tapi sekarang malah kalian yang berkembang lebih maju. Aku merasa seperti sampah saja." Damar pun tersenyum simpul, "Kamu tak bisa iri pada bakat seseorang." "Sialan kau," rutuk Tirta. Selama mengobrol, mereka juga memperhatikan pemandangan yang ada di sekeliling. Banyak orang sedang berlalu lalang mengenakan pakaian pelindung dan membawa beberapa barang. Kebanyakan barang-barang yang dibawa adalah alat-alat yang terbuat dari perunggu atau sejenisnya. Kelihatannya itu adalah senjata-senjata, seperti pedang dan semacamnya. Para peneliti mengerutkan kening begitu melihat kehadiran Damar dan 2 orang wanita lainnya. Peneliti yang kebetulan lewat di depan mereka berkata, "Pengangguran, jangan ganggu pekerjaan kami." Tirta terbatuk kecil dan berbisik, orang-orang ini sangat suka dengan benda-benda peninggalan budaya dan sejarah. Kita hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Kita tidak boleh sampai mengganggu pekerjaan mereka, karena mereka pasti akan kesal. Damar pun terpana, dia merasa amat kagum pada para arkeolog. Penemuan macam kuno semacam ini pasti akan membuat arkeolog manapun merasa senang bukan main. "Bolehkah kita melihat makamnya secara langsung?" Damar bertanya. "Tunggu sebentar, aku coba tanya mereka terlebih dulu," jawab Tirta sambil mengangguk. Setelah mendekati para peneliti dan bertanya-tanya lebih lanjut, seseorang pun akhirnya ikut datang bersama Tirta dan menyapa ketiga orang penasaran ini. "Tak apa-apa kalau mau melihat-lihat. Tapi, hanya bisa melihat saja, jangan pernah mencoba untuk menyentuhnya. Ini semua adalah harta peninggalan yang berharga. Gara-gara pemakaman di Gunung Siwa dibongkar secara membabi buta, banyak bangunan yang berada di bawahnya rusak." Damar pun terpegun. Pembukaan tempat pemakaman adalah perintah dari Damar. Bila bukan karena Damar yang memintanya, mungkin para arkeolog ini tidak akan bisa mendapatkan banyak penemuan seperti ini. Akan tetapi, Damar tetap menghormati permintaan mereka itu. Dia pun mengangguk. "Baik, dimengerti. Nah, silakan pakai baju pelindung. Bagian bawah makam baru saja dibuka, jadi, kemungkinan ada banyak perkembangbiakan virus di bawah sana," jelas si arkeolog. Meskipun Damar dan yang lainnya tidak begitu memedulikan hal ini, tapi mereka tetap patuh untuk mengenakan baju pelindung. Setelah selesai mengenakannya, Damar pun memberi perintah pada 2 ekor rubah berekor 9 yang dibawanya, "Kalian tunggu kami di sini, ya. Yuk, sekarang kita turun dan lihat-lihat." Tirta termenung sejenak, lantas dia berkata, "Aku sepertinya tidak usah menemanimu masuk ke makam. Aku sudah harus kembali ke tempat tadi. Karena sekarang bumi sudah menjadi tempat yang cocok untuk berlatih bela diri, jadilah banyak orang berlatih di sini. Lebih baik aku mengawasi mereka-mereka itu." Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah diperkirakan oleh Damar. Begitu teknik bela diri atau seni bela diri berkembang, pasti kekuatan tiap orang akan meningkat. Beberapa orang bahkan rela melakukan hal-hal berisiko untuk kepentingan pribadi dan memanfaatkan kekuatan mereka. Karena inilah Night Watcher semakin dibutuhkan untuk menjaga ketertiban. Sementara itu, para arkeolog sebenarnya tahu siapa itu Damar, tapi mereka tetap bersikap tegas padanya. Selama Damar dan kawan-kawan tidak menyentuh barang-barang peninggalan, mereka pun tak memedulikan hal lain. Ukuran makam kuno ini cukup besar. Damar merasa agak kaget saat masuk ke dalam areanya. Di Gunung Siwa ini ada banyak sekali rahasia yang tersembunyi. Selain menjadi lokasi burial ground, ternyata ada makam kuno yang lebih besar lagi.
Setelah mereka cukup lama berjalan menyusuri lorong makam, mereka pun tiba di bagian dalamnya. Ada banyak petugas yang sibuk bekerja di depan mereka. Damar mendapati ada prasasti batu di sana. Damar melirik prasasti itu keheranan. Sepertinya ini adalah peninggalan dari masa Kaisar Fas dan era yang sebelumnya. Ujar Thalia, jenis tulisan yang digunakan dari kedua era agak berbeda, tetapi mereka masih dapat mengerti artinya apa. Oh, Damar melihat lagi prasasti itu dengan saksama. Kali ini pupil matanya sampai mengecil. Sepintas dia bisa menilai bahwa orang yang memiliki prasasti ini atau yang mengukir nama-namanya pastilah orang yang luar biasa. Prasasti batu ini bukanlah batu nisan seseorang. Ada dua buah kata yang terukir di atas prasasti tersebut. Catatan peringatan. Damar sebenarnya merasa tidak terlalu tertarik setelah membaca judul itu. Tapi dia tetap membaca isi prasasti karena dia mendapati ada ilmu pedang yang terukir di atasnya. Namaku Saka, penguasa 9 langit dan penguasa 10 daratan. Semua orang di dunia menghormatiku. Aku adalah Blade Berserker. Damar tanpa sadar langsung mendengus setelah membaca tulisan itu. Orang yang menulis ini pasti seorang pembual. Dari gaya menulisnya juga bisa terlihat bahwa orang itu sedang menyombongkan diri. Damar pun meneruskan membaca tulisan tersebut. Seperti yang telah semua orang ketahui, Qi merupakan sesuatu yang abadi. Puncak dari teknik bela diri disebut tahap penyelesaian. Puncak bela diri dan puncak Dao, segalanya di alam semesta ini, disebut hukum. Damar sontak merasa bulunya meremang. Dia melihat ke arah Lilia dan Thalia. Kedua wanita itu juga tampak sama terperangahnya. Mereka seolah-olah mendapat ilham, seperti tercerahkan oleh sesuatu. Mereka teringat akan Hammer dan Ellie yang melancarkan jurus yang berhubungan dengan hukum. Kekuatan bela diri keduanya tampak melonjak dan meningkat. Mereka pun masuk ke dalam kondisi pencerahan. Namun, tidak demikian dengan Damar. Teknik bela diri lelaki itu sudah mencapai puncaknya. Akan tetapi, Damar tidak bisa memungkiri bahwa dia merasa terkejut. Di dalam prasasti itu diungkit mengenai hukum. Apakah ini sudah cukup membuktikan bahwa orang yang mengukir prasasti ini telah melampaui Immortal Undying Flame dan mencapai Uncomon level? Adrian sudah pernah mengungkit bahwa ada orang-orang yang berhasil melampaui tingkat kekuatan Immortal Undying Flame. Namun, orang-orang tersebut menghilang setelah mencapai Uncomon level. Sekarang jika ditemukan informasi tentang keberadaan Uncomon level, ini akan menjadi sangat mudah bagi Damar untuk mendapat inspirasi. Damar pun terus membaca tulisan di prasasti itu. Semakin banyak yang dibaca, semakin berkerut pula keningnya. Prasasti tersebut tidak menuliskan terlalu banyak Uncomon level itu seperti apa. Tetapi, bisa disimpulkan bahwa pria bernama Saka ini memang telah mencapai Uncomon level. Kemudian di dalam prasasti itu juga disebutkan bahwa setelah mencapai Uncomon level, akan muncul daya tarik dari langit berbintang dan menarik perhatian banyak orang. Beberapa bulan setelah Saka mencapai Uncomon level, seseorang mencari Saka sambil menaiki kapal yang terbang di langit. Keduanya pun saling bertukar informasi. Karena pertemuan inilah Saka menjadi memutuskan untuk meninggalkan bumi dan sebuah catatan peringatan. Bersambung, 1427. Fungsi dari catatan peringatan adalah untuk memperingatkan semua orang agar tidak sembarangan meningkatkan kekuatan melebihi Uncomon level. Damar pun jadi berpikir-pikir setelah membaca peringatan ini. Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh Dewa Mabuk saat di Eternal Planet, katanya orang-orang di Eternal Planet hanya boleh melatih kekuatan mereka sampai tahap penyelesaian. Bila mereka melatih kekuatan lebih dari itu, maka akan menarik gaya tarik langit berbintang. Setelah Damar dan yang lainnya kembali ke kawasan Tata Surya, daya tarik ini menghilang secara otomatis. Sekarang, setelah melihat catatan yang ada di prasasti batu, sepertinya batas maksimal yang boleh dicapai oleh orang-orang bumi hanya boleh sampai Uncomon level. Jika lebih dari itu, maka mereka juga akan ditarik oleh daya tarik langit berbintang dan menarik perhatian banyak orang. Kening Damar berkerut dalam memikirkan ini semua. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia tetap ingin mencapai meningkatkan kekuatan sampai Uncomon level. Jika dia melakukannya, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan di bumi. Sungguh tidak sebanding dengan kerugian yang mungkin saja terjadi. Damar tidak mempermasalahkan jika ada satu atau dua orang penyusup, tapi jika jumlahnya sangat banyak pasti akan menjadi terlampau susah. Dia pun berpikir sejenak.
Kemudian berbicara dengan nada rendah, dari sini kita tak bisa benar-benar tahu apakah si pendahulu yang bernama Saka ini pergi kemana dan dengan siapa. Mungkin saja dia ke Big Jade. Tapi, tidak bisa diprediksi apakah dia masih hidup atau tidak. Jika beruntung, bisa saja kita bertemu dengan si Saka ini di Big Jade. Tentu saja, Damar tahu betul bahwa peluang ini menjadi kenyataan sangatlah kecil. Alasan pertama, makam kuno ini sudah ada sejak lama, diperkirakan kemungkinan Saka telah tiada. Kedua, menurut pernyataan yang ada di prasasti, planet utama totalnya ada 8 termasuk bumi. Sulit untuk betul-betul yakin bahwa tujuan Saka memang planet Big Jade. Ilmu pedang yang tertera di sini kebetulan tidak berarti banyak untuk Damar. Tetapi setidaknya Damar menjadi mendapat banyak gambaran-gambaran. Namun, hal ini sangat berbeda dengan Lilia dan Thalia. Terutama bagi Lilia, informasi yang didapatnya dari prasasti ini sangat menginspirasinya. Damar pun tidak mengganggu kedua wanita itu yang sedang membaca isi prasasti dengan hikmat. Dia pun berjalan-jalan dan berpapasan dengan seorang petugas. Petugas itu bisa dengan cepat mengenali wajah Damar. Damar pun memberi isyarat padanya untuk tetap diam dan membiarkan yang lain tetap bekerja. Petugas itu mematuhinya. Kemudian Damar terus menjelajah di sekitar makam. Dia pun menemukan seorang arkeolog yang menjadi penanggung jawab. Dia bertanya padanya tentang perkiraan waktu makam ini dibangun. Menurut penanggung jawab tersebut, makam ini kira-kira usianya sudah lebih dari 12.000 tahun. Apabila dilihat berdasarkan perkiraan waktu ini berarti masa hidup Saka jauh lebih awal dibandingkan Kaisar Vas. Damar amat tercengang setelah mendengar jawaban si arkeolog. Ternyata dalam peradaban sebelumnya, perkembangan teknologi di bumi masih sangat rendah, tapi tidak dengan seni bela dirinya. Ternyata teknik bela diri yang dimiliki orang-orang bumi sudah brilian sejak awal. Damar tidak terbayang apa-apa saja yang mungkin tercatat dalam kitab-kitab. Bisa saja ada penjelasan soal rubah berekor 9 sebenarnya adalah rubah putih yang berevolusi. Mungkin semua hal tercatat di sana, terutama tentang perkembangan tiap peradaban, serta makhluk-makhluk yang sekarang sudah menghilang begitu saja. Damar berjalan-jalan lagi di dalam makam itu. Namun, dia tidak mendapat banyak informasi, selain prasasti batu yang ada di awal tadi. Dia pun kembali ke sekitar prasasti untuk melindungi Lilia dan Thalia. Setelah beberapa kali tubuhnya menghilang, kini Lilia membuka matanya. Rona gembira terlihat jelas di wajahnya. Teknik bela diri ini memang membutuhkan ketekunan yang luar biasa. Beberapa jam kemudian, Thalia juga membuka matanya. Dia awalnya merasa bersemangat, tapi lalu malah terlihat agak kecewa. Sayang sekali, teknik bela diri kami berbeda. Andai saja sama, pasti aku bisa membuat banyak kemajuan. Apakah kamu sudah merasakan tingkat peak dari teknik bela dirimu? Tanya Damar. Thalia menggelengkan kepala dan menjawab, masih jauh sekali. Tapi setidaknya kamu mendapat sesuatu dari sini. Lebih baik sekarang kita temui tetua Adrian dulu, saran Damar sambil tersenyum. Thalia kali ini menjawab dengan anggukan. Ketiganya pun mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada penanggung jawab makam kuno. Mereka pun keluar dari kawasan itu. Setengah jam kemudian mereka sudah tiba di makam Adrian Raharjo. Rubah berekor 9 bergerak mendekati Burial Ground. Tampaknya hewan magis terlihat emosional. Bahkan air mata terus mengalir dari matanya. Rubah ini hidup di zaman Adrian masih ada, si rubah telah hidup bertahun-tahun. Jelas sekali bahwa rubah berekor 9 dapat merasakan keberadaan Adrian. Dari era itu hanya tersisa si rubah berekor 9. Kemudian orang-orang yang selanjutnya adalah keturunan dari orang-orang yang hidup di zaman itu. Setelah berlutut dan menyembah makam dengan hikmat, Damar pun duduk di tepi makam. Dia memegang sebotol air dan menuangnya di tanah. Om Adrian, aku telah memenuhi harapanmu waktu itu. Hades Palace telah berhasil dihancurkan. Semua ancaman telah teratasi. Om bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Ujar Damar dengan suara bergetar. Aku sebenarnya sangat berharap Om dapat menyaksikan saat-saat ketika dunia ini makmur dan damai. Sayangnya, Om tak bisa melihatnya sendiri. Rubah yang juga berada di dekat makam sedang mendengking, seakan-akan dia juga sedang mengatakan sesuatu pada Adrian. Lilia pun berjalan ke sisi Damar. Dia menepuk bahu lelaki itu dan berusaha menghiburnya. Om Adrian pasti tak mau kamu bersedih begini. Damar mengangguk mengerti. Om, aku berutang banyak padamu. Karakteristik magis yang Om ajarkan sangat membantuku. Jangan khawatir,
aku pasti akan meminta seseorang untuk merawat putrimu dengan baik. Aku berharap setidaknya dia akan hidup bahagia. Damar bersuara lagi. Damar merasa semua perasaan tertekan yang dia rasakan akhirnya dapat tercurahkan di depan Adrian. Setelah agak lama berada di makam Adrian, mereka bertiga pun akhirnya kembali. Damar mengendarai mobil, sedangkan rubah berekor 9 mengekori di belakang mereka. Bagi orang-orang bumi kombinasi antara mobil dan rubah masih dipandang aneh. Setelah akhirnya mencapai pinggiran, mereka pun naik pesawat lagi dan kembali ke markas Night Watcher. Saat ini malam sudah tiba. Namun, markas Night Watcher masih terlihat terang benderang. Bila dilihat dari gerakan-gerakan tubuh orang-orang yang masih bangun itu, sepertinya mereka mabuk terus-menerus selama 3 hari terakhir ini. Damar dan rombongan awalnya berencana untuk langsung pergi ke kota LH. Tetapi, ternyata membawa rubah benar-benar membuat perjalanan tersebut terasa lebih merepotkan. Pesawat tidak bisa lepas landas begitu saja. Akan tetapi, kemalangan ini justru membawa keuntungan bagi Damar. Dia jadi bisa berkumpul dengan mereka. Lilia dan Thalia pun otomatis mengobrol-ngobrol dengan perempuan-perempuan lainnya, sedangkan Damar bergabung dengan para pria yang sedang minum-minum. Damar pun menenggak alkohol dengan santai. Ketika di Eternal Planet kemarin, Damar sama sekali tidak berani minum sampai sebanyak dan sesantai ini. Dia bahkan tidak berani untuk mabuk. Begitu Damar bangun pada esok harinya, dia mendapati dirinya tertidur di atas pangkuan guntur. Setelah menyadari situasi aneh ini, Damar cepat-cepat terduduk. Ada sekelompok orang mabuk yang juga tertidur di ruangan itu. Dengkuran keras terdengar di mana-mana. Sungguh sangat jarang melihat semua orang minum-minum dan mabuk sampai tepar seperti ini. Damar pun tak membangunkan mereka. Bila mereka bangun, pasti ronde minum-minum berikutnya akan dimulai lagi. Dia berjingkat-jingkat keluar dari ruangan. Kemudian dia menemui Lilia dan mereka berdua naik pesawat. Lalu mereka meninggalkan markas Night Watcher dan kembali ke kota DH. Bersambung, 1428. 1 bulan kini telah berlalu. Damar menemani orang tuanya dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kota DH. Dia juga menemui paman Lilia dan tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Kehidupan yang begitu nyaman dan tenang di bumi membuat pikiran dan seluruh badan Damar berangsur-angsur menjadi tenang. Sebulan ini berlalu dengan tenang tanpa masalah yang berarti. Tepat pada hari ini, Damar diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya. Orang tua Damar sama sekali tidak terkejut saat tahu anaknya sudah pergi lagi untuk mengemban tugas. Seperti orang tua pada umumnya, kedua orang tua Damar sangat percaya bahwa tidak ada seorang pun di bumi ini bisa menjadi lawan sepadan untuk Damar. Mereka juga merasa Damar pasti bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa perjalanan Damar kali ini memakan banyak waktu. Dia meninggalkan bumi lagi dan pergi ke langit berbintang yang jaraknya lebih jauh. Dan, dia mungkin tidak akan pernah kembali dan lambat laun menghilang dari ingatan orang tuanya. Gejolak emosi dalam hati Damar kembali terasa begitu membayangkan semua ini. Akan tetapi, dia cepat-cepat menekan perasaannya itu. Dia pun mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke markas Night Watcher. Perjalanan kali ini terdiri dari 6 orang. Damar, Lilia, Thalia, Wendy, Guntur, dan Winston. Hugo mengantar kepergian mereka. Begitu nanti dia kembali ke Night Watcher, Hugo lah yang bertugas untuk mengurus Night Watcher. Saat ini Iman sedang minum teh di sebuah meja. Dari raut wajahnya dapat terlihat bahwa dia sedang merajuk. Dia sebenarnya ingin pergi bersama dengan Damar dan yang lainnya, tapi dia tidak diperbolehkan oleh Hugo. Para ahli bela diri pasti didorong oleh Hugo untuk ikut dalam perjalanan Damar. Namun, berbeda dengan Iman. Kamu ini orang tua, buat apa kamu berjalan-jalan dengan anak-anak muda? Begitu ucap Hugo. Sementara itu, Damar dan 5 orang lainnya sedang duduk di meja. Tepat sebelum mereka pergi, Hugo berpesan, perjalanan kali ini kalian tidak ditemani Bagas. Keadaan di sana akan jauh lebih rumit. Berdasarkan informasi yang kami ketahui, dunia itu dipenuhi kekuatan-kekuatan yang hebat. Orang biasa pasti akan kewalahan menghadapinya. Kemudian arah mata Hugo menatap langsung pada Damar. Sekarang emosimu sedang tidak stabil, kamu harus minta pendapat Lilia dan Thalia sebelum memutuskan apapun. Damar pun mengangguk. Baik, setelah berbicara panjang lebar, Hugo menghela napas panjang. Dia menutup nasihatnya dengan tegas, Damar, Lilia, Thalia,
Wendy, Guntur, dan Winston, ingatlah pesan-pesanku ini. Keenam orang yang akan berangkat itu pun berdiri dengan cepat. Misi utama dari perjalanan ke Big Jade ini adalah mencari perlindungan. Hugo menambahkan, 1. Lindungi Damar. 2. Lindungi bumi. Satu-satunya syarat yang harus kalian penuhi adalah membawa pulang orang sebanyak yang kalian mampu. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal. Saat mengucapkan kalimat terakhir, Hugo menatap lurus Damar. Baik, dimengerti, sahut mereka berenam serempak. Namun, jika boleh jujur, sebenarnya Damar tidak merasa percaya diri. Dia sendiri tidak yakin dia bisa kembali ke bumi dengan selamat. Kutukan yang ada pada dirinya semakin menguat. Dia tidak tahu apakah dia sanggup untuk mengurangi pengaruhnya sampai akhirnya mereka tiba di tujuan. Pergilah, ujar Hugo berwibawa. Tidak ada ucapan perpisahan yang berlebihan. Bagi para Night Watcher menjalankan tugas adalah hal biasa. Mereka semua sudah terbiasa dengan ini. Nak, Iman yang sedari tadi hanya diam saja akhirnya bersuara. Apabila, aku bilang hanya apabila, jika tidak ada cara lagi, selamatkan dirimu dulu. Nanti biar aku saja yang mengurusnya. Bah, tidak usah membual, sahut Hugo. Akan tetapi Iman mengabaikan ejekan itu. Damar pun tersenyum kecil dan menjawab, baik Pak. Percakapan mereka berdua berlangsung singkat. Namun, di dalam lubuk hati keduanya, mereka sudah siap bila nanti Damar tewas. Pergilah, kali ini Iman meminta mereka segera pergi. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat perlahan-lahan meninggalkan landasan terbang yang ada di markas Night Watcher. Perjalanan ini akan memakan waktu selama 3 bulan penuh. Bukan waktu yang singkat, mereka berenam menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan melatih teknik bela diri masing-masing. Tentu saja ada pula banyak permainan ringan yang dibawa di pesawat itu agar mereka tidak bosan. Selama ada energi stone, listrik tidak akan menjadi masalah. Dan begitu saja, 1 bulan lagi berlalu tanpa ada perubahan. Galaksi Big Jade adalah sebuah galaksi besar. Sebuah pesawat dari Eternal Planet pun perlahan memasuki galaksi ini. Dewa Mabuk mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita akhirnya tiba di kawasan Big Jade. Wow, planetnya sangat indah. Muci menunjuk ke sebuah planet yang jauh di sana. Napasnya perlahan terembus begitu pesawat memasuki galaksi Big Jade. Bila Damar ada di sini sekarang juga, bisa dijamin dia pasti akan terkejut sekali. Ini karena wujud Big Jade sangat mirip dengan bumi jika dilihat dari kejauhan, yaitu berwarna biru. Dewa Mabuk membuang napas pelan-pelan. Dia tampak sedang merenung. Planet ini disebut juga dengan planet utama, berada di galaksi Big Jade. Tempat ini merupakan galaksi ketiga yang terjauh dari bintang. Bisa jadi kita akan ketahuan jika masuk ke sana. Takkan ketahuan, ayo, ke sana saja. Ucap Muci menggebu. Tidak, tolak Dewa Mabuk, ingatlah jangan tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Teknik bela diri kita sudah tergolong hebat. Jika penduduk lokal sini mengetahuinya, pasti kita yang justru merugi. Teknologi di Big Jade sudah sangat berkembang. Orang-orang yang berasal dari planet ini juga memiliki keturunan genetika yang sangat kuat. Dewa Mabuk berhenti sejenak sebelum akhirnya menjelaskan lagi, manusia di setiap planet memiliki penampilan yang berbeda. Ada yang sama seperti kita, tapi juga ada yang berbeda bahkan jauh lebih cerdas. Jangan sampai kita sembarang membuat keributan di tempat baru. Oke, jawab Muci seraya mengangguk. Selagi mereka sedang berbincang-bincang, mereka sudah mulai bergerak mendekati sebuah planet baru itu. Muci terus memandangi planet biru itu dan bergumam lirih, sungguh indah, pasti ada banyak lautan di sana. Hampir 80% wilayah di planet itu ditutupi oleh laut, makanya terlihat biru. Ujar Muci, planet ini juga bukan tempat berbahaya, tak ada binatang buas. Planet ini terjaga dengan baik, aku sudah pernah ke sini beberapa kali. Benar-benar indah. Dewa Mabuk selama ini hanya membicarakan dengan Damar dan yang lainnya soal hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan tentang Big Jade. Mereka sama sekali tidak membicarakan struktur topografi planet ini. Mereka pun akhirnya mendarat. Kini 2,5 bulan telah berlalu semenjak Damar dan 5 orang lainnya meninggalkan bumi. Meskipun ada banyak hal yang sudah dipersiapkan di dalam pesawat, mereka semua tetap tidak bisa berkegiatan dengan leluasa. Bisa dibilang, lama-kelamaan berada di angkasa terasa membosankan. Guntur adalah orang pertama yang tidak tahan dengan rasa jenuh ini.
Dia yang pertama kali masuk ke kabin hibernasi. Kabin itu pun diatur untuk membangunkan Guntur saat mereka tiba di Big Jade. Lalu Winston juga mengikuti Guntur. Dia adalah orang kedua yang masuk kabin hibernasi. Biarpun pesawat ini memiliki sistem peringatan bahaya yang sangat baik, Damar tetap saja merasa khawatir. Jadi, sebagian besar waktu Damar habiskan dengan berada di kokpit pesawat atau berkultivasi. Namun, seiring berjalannya waktu, Damar juga merasa kebosanan. Emosi di dalam dirinya mulai terasa bergejolak tanpa alasan jelas. Tepat pada hari ini mereka masih mengarungi orbit yang mengarah ke lokasi tujuan. Peringatan, suara mekanis tiba-tiba menyala di dalam pesawat. Ada pesawat yang mendekat dari arah belakang. Damar yang sedang berbaring di sofa sambil menonton kartun pun otomatis terduduk. Dia segera mendatangi kokpit. Benar saja, di sebuah layar yang menunjukkan area di sekitar pesawat menunjukkan bahwa ada titik yang terus mendekat. Dan yang lebih mengejutkan ada lebih dari satu titik cahaya, berarti pesawat yang mendekati mereka lebih dari satu. Bersambung, 1429. Pesawat Damar adalah pesawat tercanggih dari Eternal Planet, jauh lebih cepat dan kuat dibandingkan dengan pesawat yang mereka gunakan sebelum ini. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pesawat yang mendekati mereka itu, pesawat ini masih jauh lebih lambat. Di dalam penerbangan di ruang angkasa, terdapat pedoman bahwa pesawat harus turun di orbit terdekat untuk menghindari tabrakan dengan pesawat lain. Hal ini baru akan terjadi dalam situasi darurat. Dan sepertinya pesawat yang di belakang itu tidak berniat untuk menjauh dari mereka. Jangan-jangan mereka dari Big Jade, gumam Damar. Dewa Mabuk sudah memberikan nasihat untuk menghindari dari pesawat orang-orang Big Jade begitu masuk ke wilayah orang-orang itu. Warna pesawat dari Big Jade adalah putih. Pesawat dari tempat lain sama sekali tidak boleh menggunakan warna itu. Dalam rute penerbangan luar angkasa, pesawat Big Jade sama sekali tidak perlu menghindar dari pesawat apapun. Hal ini dikarenakan pesawat lain menghindar duluan dari mereka. Praktisnya mereka bisa terbang dengan bebas. Suara alarm peringatan tadi berhasil membangunkan Guntur dan yang lainnya yang sedang tidur di dalam kabin hibernasi. Mendarat, Damar mendesis. Pesawat mereka pun mulai turun dan mencoba untuk menghindar dari orang-orang yang baru datang itu. Lebih baik tak memicu konflik apapun dengan orang-orang itu. Namun, Damar langsung dengan cepat menyadari bahwa pesawat yang di belakang ikut turun dan terbang di lajur yang sama dengan pesawat Damar. Damar mulai merasa panik. Sepertinya itu bukan dari Big Jade, tapi bajak laut antar bintang yang ada di dekat Big Jade. Di dekat galaksi Big Jade terdapat bajak laut antar bintang. Mereka cukup berkuasa, tapi tentu saja, sebagian besar bajak laut tidak memiliki prestasi bagus dalam bidang bela diri. Jika mereka kebetulan tertangkap oleh pihak Big Jade, mereka pasti akan diperbudak. Untuk para bajak laut yang masih bertahan di langit berbintang, mereka biasanya menguasai sedikit teknik bela diri dan membentuk kelompok-kelompok bajak laut antar bintang. Pada saat-saat tertentu mereka dapat melawan orang-orang Big Jade. Akan tetapi, yang terpenting adalah siapapun yang berpapasan dengan para bajak laut, lebih baik menghindar saja. Apa-apaan ini? Berdebah, umpat Guntur. Kalau mereka masih berani untuk datang, mereka akan kujadikan sampah luar angkasa. Diam-diam di mata Damar juga tampak kilatan permusuhan. Setelah beberapa menit, titik-titik cahaya itu terasa semakin dekat. Lalu dengan cepat belasan pesawat muncul dari segala arah menuju pesawat Damar. Belasan pesawat itu mengepung mereka. Yang amat mengejutkan bagi Damar adalah salah satu pesawat itu berwarna putih. Berarti ini pesawat milik pihak Big Jade. Ini adalah bajak laut antar bintang kedua yang ditemui kelompok Damar. Pertama kali adalah dalam perjalanan ke Eternal Planet. Namun, cara para bajak laut antar bintang memaksa pesawat untuk berhenti serupa. Yaitu, mengepung pesawat lalu mengancam dengan senjata termal. Tentu saja, sebagian besar bajak laut tidak akan benar-benar menggunakan senjata termal. Yang mereka inginkan hanyalah energi, makanan, dan benda-benda lainnya yang ada di dalam pesawat. Jika tidak, maka akan sia-sia saja mereka merampok. Di antara kapal yang dipakai perompak ini, salah satunya adalah kapal milik planet Big Jade. Kemungkinannya hanya dua. Pertama, mereka merampas kapal milik orang Big Jade. Ini membuktikan skala kelompok bajak laut antar bintang ini cukup besar. Rata-rata, kelompok bajak laut yang berani merampok kapal Big Jade pasti membuat orang Big Jade kerepotan. Menurut cerita Dewa Mabuk,
kelompok bajak laut skala besar seperti itu tidak lebih dari 5 di galaksi Big Jade. Kemungkinan kedua adalah kelompok bajak laut ini dibayang-bayangi oleh orang Big Jade. Orang-orang Big Jade bukanlah orang yang kaku. Meskipun mereka berada di posisi paling dominan dan sangat kompak saat menghadapi dunia luar, mereka juga memiliki berbagai kelompok kekuatan yang dinamis. Tentu saja, kekuatan dengan tingkat yang luar biasa merupakan salah satu kekuatan utama di Big Jade. Namun tidak peduli kemungkinan yang manapun juga, hal ini tidak mudah ditangani. Pesawat rombeng dari mana ini? Jalannya seperti siput. Pada saat ini, terdengar nada suara yang melecehkan. Kalau tidak mau mati, berhenti di planet kecil itu. Damar mengerutkan kening. Dia tidak ingin bertarung dengan pihak yang memegang senjata thermal di sini. Mereka masih membutuhkan waktu 2 minggu untuk bisa sampai ke planet Big Jade. Dengan tidak berdaya, dia hanya bisa melaju ke planet kecil yang ditunjuk. Suhu di planet kecil ini tidak terlalu tinggi, tetapi tetap tidak cocok untuk ditinggali. Setelah pesawat Damar berhenti, pesawat para perompak juga ikut berhenti. Damar dan yang lainnya membuka pintu pesawat, dan berjalan turun setelah mengenakan baju luar angkasa dan membawa oksigen yang cukup. Para perompak itu memiliki belasan pesawat. Orang-orang yang turun dari dalam pesawat kira-kira berjumlah 100 orang lebih. Mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada beberapa yang bentuknya mirip dengan kelompok Damar. Beberapa memiliki tungkai yang sangat panjang. Bahkan ada beberapa yang membuat Damar merasa mereka adalah monster karena bentuknya menyeramkan. Melihat mereka, alis Guntur berkerut dalam-dalam. Tentu saja, yang paling diperhatikan oleh Damar adalah beberapa di antara mereka sedikit berbeda dengan orang-orang Big Jade yang dilihat Damar sebelumnya. Mereka terlihat seperti orang normal, tetapi baju luar angkasa yang mereka pakai amat berbeda dari yang lainnya, namun persis sama dengan yang dikenakan Hammer dan Ellie. Dari 100 orang lebih tersebut, yang terkuat berada di level Immortal Undying Flame. Totalnya ada 3 orang, namun, sulit dipastikan apakah mereka sudah mencapai tahap penyelesaian atau belum. Turunkan semua energi stone yang kalian punya, dan serahkan pada kami. Semua makanan juga, orang planet Big Jade berseru. Damar mengernyit sedikit, lalu berkata dengan nada rendah, "Saudara-saudara, kami tidak sengaja menerobos kemari. Harap maklum, selain itu, di langit berbintang yang luas ini, kami tidak tahu di mana planet berikutnya yang dapat kami tinggali berada. Jika Anda mengambil semua energi stone dan makanan kami, maka pesawat kami tidak bisa terbang. Tanpa persediaan makanan, kami juga akan mati. Apa urusanku kalau kalian mati?" Pria itu menukas, "Jangan banyak omong kosong. Setidaknya sekarang, kalian masih bisa hidup lebih lama sedikit. Kalau kalian tidak mau kasih, akan kubunuh kalian sekarang juga." Kata-katanya sungguh biadab. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya berteriak, "Tahu, tidak? Mereka adalah tuan-tuan penduduk asli planet Big Jade. Kalian lebih baik tahu diri dan menyerahkan apa yang diinginkan beberapa tuan-tuan ini." "Tidak ada negosiasi," Damar bertanya dengan kening berkerut. "Tidak ada negosiasi," pihak lain menjawab dengan angkuh, "Jangan banyak omong kosong. Selain itu, tinggalkan para wanita itu untuk menemaniku bersenang-senang." Orang yang berbicara adalah Immortal Undying Flame. Dia berkata sembari melihat Lilia bertiga. Orang itu memiliki bentuk yang sama dengan Damar sehingga dalam hal estetika, secara alami juga mirip. Sedangkan mereka yang berkaki panjang, diperkirakan akan merasa penampilan Lilia dan Talia jelek. "Kalau begitu," Damar berkata dengan ringan, "kalau begitu, terpaksa." "Hah, apa maksudmu?" tanya pria itu. "Apa maksudku?" Damar mengelus hidungnya. Matanya berkilat dengan amarah. "Maksudku adalah kalian tidak membiarkan kami hidup, maka kalian harus mati. Hanya mengandalkan kalian bisa bunuh kami," balas pria itu dengan nada meremehkan. Damar dan yang lainnya menyembunyikan kekuatan mereka dengan sengaja. Mereka terlihat seperti berada di level Eternal Undying Flame. Oleh karena itu, para perompak memandang rendah Damar secara alami. Toh, mereka memiliki 3 orang Immortal Undying Flame. Tidak tahu diri, seorang perompak mencibir. Bersambung, 1430. Lantas, dia mengeluarkan pedang panjang yang entah terbuat dari bahan apa. Aura Immortal Undying Flame memancar seketika dari tubuhnya. Mata Guntur berbinar penuh semangat. Dia meraih dengan satu tangan. Segera, tombak panjang berwarna putih perak muncul dari belakang punggungnya.
Dia memegang tombak tersebut di tangannya sembari terkekeh. Tinggalkan yang paling sombong itu. Sepertinya dia berasal dari Big Jade. Nanti kita tanyai dia tentang situasi di Big Jade. Dewa Mabuk dulu adalah seorang budak, mungkin pengetahuannya tidak sebanyak orang ini. Siapa tahu, kita masih bisa mendapatkan informasi tentang mata iblis dari mulutnya, pesan Damar. Selama percakapan, orang yang memegang pedang panjang sudah bergerak sampai di depan Damar dan yang lainnya. Dia langsung menargetkan Damar. Dia berada di level Immortal Undying Flame yang sangat biasa, belum mencapai tahap penyelesaian. Karakteristiknya logam. Tubuhnya memancarkan kilau tajam yang dipantulkan oleh senjatanya. Pedang panjangnya teracung ke arah Damar. Damar tidak bertindak karena jika dia melakukannya, akan menyebabkan perubahan pada tatonya. Yang beraksi adalah Thalia. Energi pedang yang menakutkan melonjak seketika. Bak pedang yang sesungguhnya, kecepatannya amat cepat. Dalam sekejap, tenggorokan orang yang menyerbu itu telah terpotong. Sementara itu, yang terlihat oleh mata orang lain adalah perompak ini bergegas menyerang kelompok Damar. Dia melompat, dan kemudian terpelanting ke tanah dengan keras. Master Pedang, pupil mata para perompak di belakang menyusut seketika. Jelas, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan master tahap penyelesaian. Lari, mau lari kemana? Guntur menyeringai, dan bergegas maju dengan tombaknya. Winston menelungkup di atas tanah, dan bergegas maju ke pihak lawan bak embusan angin. Sementara itu, di belakang punggung Wendy muncul lingkaran reinkarnasi. Para perompak itu pun panik. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan pemilik karakteristik unik di sini. Selanjutnya, hanya salah satu pihak yang melancarkan serangan. Beberapa menit kemudian, hanya tersisa Immortal Undying Flame yang juga adalah penduduk asli planet Big Jade yang paling angkuh itu. Dia memandang mayat-mayat yang bergelimpangan di sekitarnya dengan putus asa. Sambil memegang pedang tipis di kedua tangannya, dia terus melangkah mundur. Aku adalah penduduk asli Big Jade, kalian tidak boleh melukaiku. Suara orang itu terdengar putus asa. Namun, Damar tidak menggubris ucapannya. Copot semua bajunya, tinggal celana dalam, dan lempar ke dalam pesawat. Kita interogasi pelan-pelan. Orang itu terlihat tidak berdaya. Tidak disangka, di dalam pesawat yang kecepatannya tidak terlalu cepat ini terdapat dua orang dengan karakteristik unik, reinkarnasi dan tulang phoenix. Bahkan yang terlemah telah berada di tahap ahli, hampir mendekati tahap penyelesaian. Ada juga seorang pemimpin yang belum berbicara sedari tadi. Sekelompok orang ini amat menakutkan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah kelompok Damar adalah bagian dari sekelompok bajak laut besar atau bukan. Setelah beberapa saat, orang itu ditelanjangi hingga hanya memakai celana dalam, dan dilempar ke atas pesawat. Pintu pesawat ditutup. Damar mengabaikan mayat-mayat para perompak yang tewas beserta pesawat mereka. Dia memilih untuk lepas landas, meninggalkan area ini, dan terus bergegas menuju planet Big Jade. Perjalanan ini masih akan memakan waktu setengah bulan. Di aula pesawat, Damar menatap penduduk asli Big Jade dengan tenang. Aku adalah penduduk asli Big Jade. Meskipun kalian sangat kuat, tapi konsekuensi membunuhku adalah hal yang sangat serius. Kalau kalian melepaskan aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi, dan aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Orang itu berkata, sepertinya, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Damar berkata dengan tenang, sekarang, aku akan bertanya, dan kamu menjawab. Jika kamu tidak menjawab, akan kulempar kamu keluar dari pesawat. Jika dia dikeluarkan dari pesawat, memasuki luar angkasa yang tak berujung dan tanpa oksigen, serta hanya memakai celana dalam, sudah pasti akan menemui ajal. Tubuhnya gemetar, dia menggertakkan gigi dan memaksa dirinya mengangguk. Nama, Damar berkata dengan tenang. Pria itu berlutut di lantai dengan ekspresi tak berdaya. Dia adalah penduduk asli planet Big Jade yang berada di puncak rantai makanan. Manusia yang diagung-agungkan. Sekarang, dia berlutut di depan Damar dan yang lainnya demi bertahan hidup. Ini adalah penghinaan besar untuknya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jin, jawabnya dengan gigi terkatup. Sebagai penduduk asli Big Jade, kamu pasti tahu banyak tentang planet Big Jade. Ceritakan tentang struktur planet Big Jade, termasuk penguasa dan semua informasi yang lain, ujar Damar. Jin tertegun sejenak. Dia menatap Damar dan yang lainnya dengan curiga lalu bertanya tanpa sadar,
ini pertama kalinya kamu ke planet Big Jade. Kami yang bertanya, kamu cuma perlu jawab. Berani omong kosong lagi, akan kutusuk kamu 2 kali. Guntur mengancam dengan mata melotot. Jin terkejut. Baru saja, lebih dari 100 anggota kelompoknya dibunuh oleh orang-orang ini dalam beberapa menit. Orang-orang ini adalah pembunuh yang membunuh tanpa berkedip. Dia menelan air liurnya dan mulai bercerita, di Big Jade, kekuatan terbesar adalah 7 dewa. Mereka tidak memedulikan urusan duniawi dan punya banyak pengikut. Dewa, Damar bertanya sambil mengernyit. Mereka master Uncomon level yang sangat hebat. Jin menerangkan, selain memiliki tempat suci mereka sendiri, 7 dewa tidak peduli dan tidak terlalu banyak ikut campur dengan urusan dunia. Yang benar-benar menentukan di planet Big Jade adalah 10 kerajaan. Mereka adalah penguasa Big Jade yang sesungguhnya. Masing-masing kerajaan punya master Uncomon level. Semua kekuatan besar maupun kecil lainnya di planet ini adalah pengikut mereka. Mereka menguasai seluruh jaringan alam semesta dan memperbudak banyak master tahap penyelesaian. Mereka memiliki cawan bina. Segera, Damar memiliki pemahaman umum tentang kelompok kekuatan di Big Jade. Tentu saja, kebudayaan dan kebiasaan Big Jade baru bisa diketahui sepenuhnya setelah mereka tiba di sana dan merasakannya sendiri. Apa itu cawan bina? Damar memandang Jin. Jin tertegun sejenak, dan menelan ludah. Di alam semesta yang luas ini, penduduk Big Jade akan menandai planet-planet yang memiliki kehidupan. Setiap kelompok akan membentuk tim pemburunya sendiri. Mereka akan pergi ke cawan bina untuk mendeteksi dan menangkap orang-orang yang mereka butuhkan. 10 kerajaan terutama akan menangkap master tahap penyelesaian untuk diperbudak dan digunakan untuk diri mereka sendiri, serta untuk memperluas wilayah mereka. Sedangkan yang seperti kami, hanya bisa menangkap Eternal Undying Flame biasa. Mendengarnya, Damar mengerutkan kening dalam-dalam. Eternal Planet adalah planet yang telah ditandai. Awalnya, tidak ada yang datang ke Eternal Planet. Diperkirakan saat Sun muncul, dia telah menghabisi banyak pemburu sehingga menarik Hammer datang sendiri ke Eternal Planet. Hanya saja, keberadaan Damar telah memusnahkan harapan Hammer. Bagaimana dengan yang lain? Damar bertanya. Yang lain, Jin berpikir sejenak sebelum menjawab. Selain mereka, ada 3 kelompok bajak laut besar. Tapi ketiganya bermusuhan dengan planet Big Jade. Setiap kelompok bajak laut punya master Uncomon level. Penduduk planet Big Jade telah berusaha menangkap mereka, tapi para bajak laut ini berkeliaran di luar angkasa, dan kekuatan mereka juga sangat tinggi, jadi sampai sekarang belum berhasil ditangkap. Damar merenung. Sedikit banyak dia sudah memiliki pemahaman sederhana tentang struktur kekuatan Big Jade. Dimulai dari 7 dewa sampai 10 kerajaan. Tentu saja, untuk mengetahui apakah yang dikatakan Jin benar atau tidak, Damar baru bisa menilainya setelah mendarat di planet Big Jade. Apakah kamu tahu Hammer? Talia bertanya. Hammer, ekspresi Jin berubah. Bersambung. 1431. Dia menjawab dengan cepat, aku tahu. Dia adalah raja dari kerajaan Jiglan, salah satu dari 10 kerajaan di Big Jade. Dia suka berperang. Belum lama ini, dia membawa pasukan secara besar-besaran. Katanya di cawan binanya, ada sejumlah besar master tahap penyelesaian, bahkan ada yang sudah mencapai setengah Uncomon level. Tapi sekitar sebulan yang lalu, dia kembali ke planet Big Jade dan kabarnya dia terluka parah. Pasukan yang dia berangkatkan dalam ekspedisi kali ini tidak ada yang kembali kecuali dia. Jin menerangkan, kuperkirakan, telah bangkit kelompok bajak laut antar bintang keempat. Lantas, wajah Jin berubah dan bertanya, kenapa kamu menanyakan Raja Hammer, apa mungkin kalian adalah? Guntur terkekeh, kamu benar, kami yang melukainya. Sudut mulut Jin berkedut, dengan hati-hati dia melirik Damar yang tersenyum. Ada binar ketakutan di matanya. Orang-orang ini, datang ke Big Jade, apa yang ingin mereka lakukan? Bagaimana kekuatan Hammer di antara 10 kerajaan? Damar bertanya lagi. Dia duduk di peringkat terbawah dari 10 kerajaan. Kabarnya setelah insiden ini, 9 kerajaan lainnya ingin menyingkirkannya dan merampas semua sumber dayanya. Tentu saja, ini hanya rumor yang kami dengar. Benar atau tidaknya, aku tidak tahu. Damar merenung. Berdasarkan pengakuan Jin, jumlah Uncomon level di planet ini seharusnya hanya sedikit, dan kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di 10 kerajaan besar. Kini,
Kekuatan damar sebanding dengan Uncomon level yang juga merupakan keberadaan yang langka di planet ini. Apalagi, keberadaan Hammer juga sudah mereka ketahui. Sekarang semuanya menjadi jauh lebih mudah. Setelah cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan, Lilia memandang Jin dan menanyakan hal yang menurutnya paling penting, apakah kamu tahu tentang mata iblis? Ini adalah hal yang paling penting bagi mereka. Mendengar pertanyaannya, wajah Jin menunjukkan ekspresi bingung. Mata iblis. Aku belum pernah mendengarnya. Damar mengernyit. Mata iblis diperoleh kekuatan darah dari orang-orang yang menyerbu Eternal Planet waktu dulu. Waktunya sudah berlalu amat sangat lama. Damar tidak yakin apakah mata iblis masih dimiliki oleh kelompok orang yang sama. Mereka juga tidak tahu bagaimana kekuatan darah bisa mendapatkan mata iblis pada waktu itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa Damar tidak berharap terlalu banyak. Lalu, apakah ada orang yang memiliki karakteristik kutukan di planet kalian? Tanya Thalia lagi. Karakteristik kutukan. Jin menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak tahu. Ini membuat semua orang mengerutkan kening dalam-dalam. Hal ini berkaitan erat dengan hidup Damar, hal yang paling penting untuk mereka. Mereka sendiri juga pernah menduga bahwa bisa jadi waktunya telah berlalu terlalu lama sehingga sulit dilacak. Mungkin juga orang yang memiliki karakteristik kutukan bukanlah penduduk asli Big Jade, melainkan orang yang mereka perbudak. Jika begitu, maka hal ini jadi cukup sulit dilacak. Melihat Damar dan yang lainnya mengerutkan kening, Jin juga menjadi sedikit gelisah. Matanya menyapu Damar dan yang lainnya, lalu berkata dengan hati-hati, aku telah mengatakan semua yang kuketahui. Apakah kalian bisa melepaskanku setelah tiba di Big Jade? Menurutmu? Guntur menatapnya dan terkekeh, tadi waktu kami memintamu membiarkan kami hidup, apakah kamu bersedia melepaskan kami? Aku adalah penduduk asli Big Jade, statusku lebih tinggi dari siapapun. Kalau kalian membunuhku, kalian pasti mati jika ketahuan. Setelah memohon dan melihat Damar tidak bersedia melepaskannya, Jin pun mengeluarkan ancaman. Hehe, tahukah kamu, kami datang ke sini khusus untuk membunuh Hammer. Dia saja kami tidak takut. Masa kami akan takut padamu? Guntur menyeringai. Kamu cuma seekor ayam. Orang-orang kejam seperti kalian memang pantas pergi ke neraka. Usai berbicara, Guntur memukul Jin hingga pingsan. Lalu, dia membawa Jin ke pintu kabin lain, membukanya, dan melempar Jin keluar. Di luar angkasa, Jin hanya memiliki satu jalan keluar, yaitu kematian. Mereka semua telah melihat kapsul orang-orang Big Jade. Oleh sebab itu sebelum membuangnya, mereka memastikan di tubuhnya hanya tinggal celana dalam. Setelah selesai, suasana hati semua orang sedikit suram. Damar tersenyum tipis, jangan seperti ini. Kita masih punya cukup waktu, status orang ini di Big Jade pasti tidak tinggi. Bisa jadi dia memang tidak pernah berhubungan dengan mata iblis. Kita masih punya waktu 1 tahun lebih. Bisa cari solusinya pelan-pelan. Damar terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Kalaupun pada akhirnya kita tidak menemukan solusi dan kutukan menjadi kenyataan, aku sudah cukup kuat sekarang. Mungkin aku bisa mencapai Uncomon level dalam waktu 1 tahun. Pada saat itu, situasi bisa jadi berbeda. Lilia mengangguk, ya, selama ada secercah harapan, kami tidak akan menyerah. Mendengar ucapan Lilia, yang lain bersemangat kembali, benar. Kami tidak akan menyerah saat masih ada secercah harapan. Damar tersenyum. Meskipun dirampok kali ini, tapi kita juga dapat untung. Setidaknya, kita sudah tahu garis besar struktur kekuatan di Big Jade. Mungkin ada beberapa perbedaan dengan kenyataannya. Akan kita pelajari pelan-pelan setelah kita tiba di sana. Ya, yang lain mengangguk. Kejadian ini adalah sebuah episode dalam perjalanan mereka. Namun, berikutnya, mereka baru benar-benar menyadari betapa banyaknya bajak laut antar bintang yang membanjiri daerah sekitar galaksi Big Jade. Dengan Big Jade sebagai pusatnya, penduduk Big Jade menggunakan sebagian besar galaksi yang memiliki kehidupan sebagai cawan bina mereka, dan merampas sebagian besar energi untuk mereka gunakan sendiri. Akibatnya, banyak yang terpaksa melarikan diri keluar angkasa agar tidak diperbudak. Dan demi bertahan hidup, mereka menjadi bajak laut antar bintang. Sebagian besar waktu, orang-orang ini berkeliaran di luar angkasa. Kadang-kadang, mereka akan pergi ke beberapa planet untuk mengisi persediaan. Hal ini jugalah yang menyebabkan merajalelanya bajak laut antar bintang di sekitar galaksi Big Jade. Namun,
Sebagian besar bajak laut antar bintang ini hanya demi bertahan hidup, bukan jenis yang sangat kejam. Damar dan yang lainnya memberikan beberapa energi stone dan makanan, dan mereka pun lewat dengan relatif lancar. 2 minggu berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, pesawat mengingatkan mereka bahwa pesawat telah memasuki galaksi Big Jade. Pesawat masih berjalan di luar angkasa. Damar masuk ke ruang kokpit. Di dalamnya, peta antariksa mulai memperlihatkan sebagian planet dari keseluruhan galaksi Big Jade. Damar memperhatikan, dan alisnya berkerut dalam. Planet-planet berputar mengelilingi pusat galaksi. Talia melirik dan bergumam kaget, galaksi mereka terdiri dari 9 planet. Untuk diketahui, saat ini galaksi Bima Sakti memiliki 8 planet. Damar mengangguk, gugusan planet-planet ini hampir sama dengan galaksi Bima Sakti. Bahkan, Big Jade juga berada di posisi ketiga. Perasaan aneh muncul di wajah Damar. Mungkinkah disebut sebagai planet utama karena struktur ini? Atau, struktur ini yang membentuk planet utama? Planet Skyred yang akan kita tuju juga berada di posisi yang sama dengan planet Mars di tata surya bumi. Talia mengingatkan. Damar merenung, mungkin struktur planet utama memang seperti ini. Akan kita cari tahu pelan-pelan. Sekarang, mari kita pergi ke planet Skyred dulu. Oke, Talia dan yang lainnya mengangguk. Mereka semua mulai bersemangat. Di Skyred, lingkungannya jauh lebih buruk daripada Big Jade. Namun berkat teknologi dan transformasi, telah memungkinkan planet ini untuk ditinggali dengan memakai pakaian pelindung. Pesawat terus bergerak maju. Tak lama kemudian, Damar dan yang lainnya melihat sebuah planet berwarna biru kehijauan dari jauh. Astaga, mirip sekali dengan bumi, gumam Guntur. Damar merasa tebakannya semakin benar. Namun, dari pengamatannya, planet Big Jade kelihatannya jauh lebih besar dari bumi. Bahkan, keseluruhan galaksi Big Jade bagaikan galaksi Bima Sakti dalam ukuran yang lebih besar. Juga terdapat beberapa kesamaan pada bintang dan beberapa planet yang membentuk galaksi ini. Huff, Damar menghela napas panjang. Di alam semesta yang luas ini, ada galaksi yang hampir sama persis dengan galaksi Bima Sakti. Mungkin ini yang disebut planet utama. Sekarang, kita bisa mencari tahu semua ini. Ada banyak hal yang harus dilakukan dalam perjalanan ini. Mari kita pergi ke Skyred dulu, ujar Guntur. Beberapa jam kemudian, pesawat ruang angkasa Damar tertangkap oleh gaya gravitasi Skyred. Mereka berenam berdiri, dan menunggu pesawat mendarat. Mereka tidak mendarat di kota yang telah terbentuk di Skyred, melainkan tempat yang agak terpencil. Mereka akan berjalan sampai ke kota, dan kemudian mencari cara untuk memasuki planet Big Jade dari planet Skyred. Bersambung, 1432. Pesawat mendarat perlahan. Ketika pesawat mendarat sepenuhnya, kerikil-kerikil halus berterbangan di sekitarnya. Kecuali tempat yang telah ditinggali manusia, planet Skyred tampak gersang, dan seluruh permukaannya dipenuhi kerikil. Pengaruh gravitasi bukan masalah bagi Damar dan yang lainnya. Kini, satu-satunya masalah adalah sumber air. Planet ini telah dimodifikasi. Ada beberapa tempat cocok untuk kelangsungan hidup manusia, di mana udaranya juga mengandung oksigen yang cukup. Namun, sumber airnya relatif sedikit. Meski begitu, planet ini mengandung kandungan energi yang cukup baik. Namun, keberadaan planet Big Jade membuat semua planet di galaksi Big Jade tidak diizinkan untuk ditambang. Mereka menjarah dan mengangkut energi dari galaksi lain untuk semua kebutuhan energi mereka. Mengandalkan kemampuan teknologi yang mengerikan sudah cukup bagi mereka untuk bertahan hidup. Setelah mendarat, Damar dan yang lainnya turun dari pesawat dengan mengenakan pakaian pelindung, dan membawa beberapa barang yang dibutuhkan mereka. Mereka menyembunyikan kekuatan mereka hingga sampai di level Eternal Undying Flame. Immortal Undying Flame adalah salah satu kekuatan yang terhebat di planet ini. Sedangkan Eternal Undying Flame berada di tengah-tengah. Umumnya, orang biasa tidak akan ada yang akan berani mencari masalah. Penampilan mereka terlihat sederhana. Pertama, memang sudah kebiasaan Night Watcher saat melaksanakan misi. Kedua, pengetahuan mereka akan dunia ini berasal dari orang lain. Meski kekuatan Damar sudah sebanding dengan Uncommon level, bahkan lebih tinggi dari kebanyakan orang. Namun, siapa yang tahu kebenaran informasi itu? Selain itu, mendengar penuturan Jin, seandainya 7 dewa yang disebutnya itu benar-benar ada, maka semuanya akan benar-benar berbeda. Oleh karena itu, mereka sebisa mungkin tidak menarik perhatian. Adapun pesawat,
Damar dan yang lainnya memilih untuk meninggalkannya di dalam hutan. Mereka yakin, setelah memasuki Skyred, kemampuan teknologi di dunia yang super tinggi ini pasti sudah mengetahui kedatangan mereka. Oleh karena itu, pesawat pun sulit untuk dipertahankan. Hal-hal penting yang mereka miliki termasuk game, film, dan benda-benda lainnya dari bumi telah mereka hancurkan. Saat akan meninggalkan planet ini, tidak akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan sebuah pesawat lagi. Energi Stone yang diterima sebagai mata uang sudah diambil oleh mereka. Penghuni utama Skyred adalah orang-orang yang telah ditangkap dari planet lain. Kenyataannya, mereka yang telah ditangkap tidak terlalu dibatasi gerakannya. Big Jade mengontrol orang-orang ini dengan racun. Dalam jangka waktu tertentu, mereka harus meminum penawarnya jika ingin terus hidup. Selama berada di Skyred, orang Big Jade tidak akan membatasi kebebasan mereka, bahkan mendorong mereka untuk bertarung satu sama lain. Inilah perbudakan. Selain itu, orang-orang yang ditangkap untuk dijadikan budak oleh Big Jade berada di level Undying Flame ke atas sehingga keturunan para budak ini juga memiliki bakat bela diri yang cukup baik. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui siapa orang tuanya. Di setiap kota, setiap orang diberikan nomor sebagai identitas. Ketika mereka mencapai usia tertentu, atau selama mereka masih dalam usia subur, mereka akan mendapatkan tugas melahirkan setiap beberapa tahun sekali. Bahkan di antara para budak pun, mereka tidak memiliki nama. Jika anak-anak yang terlahir tidak terlalu berbakat, mereka akan diasingkan ke planet-planet yang digunakan sebagai cawan bina oleh penduduk planet Big Jade. Ini adalah dunia yang lebih kejam dan tidak berperasaan dibanding Eternal Planet. Selain penduduk asli Big Jade, budak hanya memiliki nomor sebagai identitas dan tidak memiliki nama. Anak-anak yang berbakat akan dijemput oleh orang Big Jade untuk dilatih sendiri. Mereka tidak tahu siapa orang tua mereka. Setelah dewasa, mereka akan berpikir bahwa mereka juga adalah penduduk asli Big Jade. Seperti inilah pemerintahan di dunia ini. Pola ini telah dijalankan di galaksi ini entah sudah berapa lama. Damar memilih arah secara acak dan terus bergerak maju. Setelah berjalan cukup lama, mereka bertemu dengan sekelompok orang. Sekelompok orang itu dipimpin oleh seorang Eternal Undying Flame. Mengenakan pakaian pelindung dan mengendarai mobil dengan atap terbuka tanpa roda, mereka melewati Damar dan yang lainnya. Ketika Damar memandang mereka, mereka juga memandang Damar dan yang lainnya. Kedua belah pihak sama-sama menunjukkan ekspresi waspada di wajah mereka dan tidak saling menyapa. Namun dalam hati, Damar dan yang lainnya tahu bahwa bila ada mobil di sini, maka kemungkinan besar akan ada bangunan tidak jauh dari sini. Benar saja, setelah berjalan beberapa saat, Damar dan yang lainnya melihat beberapa bangunan berdiri di tengah gurun di depan. Bangunannya tidak terlalu besar, agak mirip pom bensin. Dari waktu ke waktu, mobil-mobil berbentuk aneh masuk ke dalam untuk mengisi energi. Mobil-mobil ini masuk dan keluar. Ada tempat yang mirip dengan kantin dan kedai teh serta bar. Terdengar suara percakapan dari waktu ke waktu. Mau lihat ke dalam? Tanya Damar. Lilia mengangguk. Pemahaman kita tentang tempat ini hanya berdasarkan cerita Dewa Mabuk. Kita harus mengalaminya sendiri untuk mengetahui seperti apa persisnya. Oke, ayo ke sana. Ajak Damar. Tidak ada mata uang di dunia ini. Satu-satunya mata uang adalah energi stone, dan Damar memiliki energi stone yang cukup. Mereka berenam berjalan ke dalam kedai, sekalian mencicipi makanan di dunia ini. Kedai ini sangat tertutup. Setelah mendorong pintu dan masuk, mereka menemukan sebagian besar orang di dalam kedai telah melepaskan pakaian pelindung mereka. Fungsi pakaian pelindung terutama untuk memblokir beberapa radar dan mengatasi masalah kurangnya oksigen. Jelas, ada sesuatu yang dapat membuat oksigen di gedung ini sehingga seluruh ruangan penuh dengan oksigen sehingga mereka tidak perlu memakai pakaian pelindung lagi. Saat masuk, mereka menarik perhatian beberapa orang. Damar dan yang lainnya menemukan meja kosong dan duduk. Segera, seseorang datang, melempar menu ke meja mereka, dan berkata dengan ringan, biaya layanan, 20 energi stone. Ketika berbicara, dia tidak memandang Damar dan yang lainnya sedikitpun. Aura yang terpancar dari tubuhnya adalah Undying Flame. Layanan seharga 20 energi stone seperti ini. Guntur berkata dengan sedikit tidak puas. Tidak suka, kalau begitu, 30 energi stone atau pergi dari sini. Pria itu berkata dengan angkuh. Orang-orang di sekitar langsung mengalihkan perhatian mereka kepada kelompok Damar. Segera, Damar tersenyum kecil, maaf,
Temanku sudah tidak sopan, kami akan membayar. Lantas, Damar memandang Lilia. Lilia mengangguk, meletakkan ranselnya, mengeluarkan 30 energi stone dan menyerahkannya. Mereka menyadari, saat pelayan itu melihat energi stone, matanya bersinar dengan kegembiraan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengambil energi stone, dia memasukkannya ke dalam tas kain di bagian belakang. Pada saat yang sama, Damar juga melihat keterkejutan di mata orang-orang yang menatap mereka. Mata orang-orang itu seakan sedang melihat kawanan domba yang gemuk. Melihat sorot mata mereka, hati Damar mengencang sedikit. Dia menduga bahwa dia mungkin telah melakukan sesuatu yang salah, tetapi tidak mengungkapkannya. Mereka melihat menu di atas meja. Mereka tidak pernah mendengar nama-nama hidangan yang tertulis di atasnya. Dari segi harga, mereka juga tidak tahu apakah harganya mahal atau tidak. Kebanyakan, harga satu hidangan adalah 10 energi stone untuk per piringnya. Kelompok Damar berjumlah 6 orang. Dipadankan dengan makanan utama, mereka memesan hampir 500 energi stone. Saat pelayan melihat pesanan dari kelompok Damar, ada sedikit keterkejutan di matanya. Mungkin karena telah mendapatkan energi stone yang cukup banyak, dia menjadi jauh lebih sopan. Mohon tunggu sebentar. Hidangannya akan segera disiapkan. Bersambung 1433. Setelah berbicara, dia langsung berbalik dan meninggalkan meja Damar. Orang-orang di sekitar menilai Damar dan yang lainnya dengan penuh minat. Setelah melihat mereka, ada yang berbisik-bisik. Tetapi, suaranya sangat kecil. Bahkan Damar pun tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka punya niat buruk. Pada saat ini, Guntur berbisik. Tak perlu pikir pun tahu. Talia memutar bola matanya. Mereka semua sudah pernah mengalami banyak hal. Tentu saja mereka menyadarinya. Tentu saja, ada juga yang tidak sadar, yaitu Winston. Dia tengah memandang sekelilingnya dengan penuh rasa ingin tahu. Kalau tidak salah, kita akan dibantai, dan kita akan dibantai dengan sangat keji. Damar menarik napas dalam-dalam, tapi, tidak apa-apa. Aku akan mengujinya. Setelah berbicara, dia berdiri, mendekati pelayan lain dan bertanya, "Permisi, toilet ada di mana?" Pelayan itu melirik Damar dengan perasaan iri, dan kemudian memalingkan wajahnya tanpa niat untuk meladeninya. "Tidakkah menurutmu caramu memperlakukan tamu agak keterlaluan?" Damar bertanya sambil mencibir. "Keterlaluan?" Pelayan itu menatap Damar dengan tatapan menghina. "Kalau tidak suka, gigit saja aku. Bos kami adalah master tahap penyelesaian. Siapa kamu? Kentut, dasar orang kampungan dari luar, sudah mau mati pun tidak tahu." Ekspresi Damar berubah. Para pelayan ini sangat arogan hanya karena bos mereka adalah master penyelesaian. Damar merasa hal itu tidak sepenuhnya benar. Kemungkinan besar, ini adalah satu-satunya tempat yang menyediakan persediaan dan makanan di area tandus seperti gurun yang luas ini. Baik dari hidangan maupun sikap pelayannya, menunjukkan beberapa hal dengan jelas. Mata Damar menyipit sedikit. Dia tersenyum, mengambil beberapa energi stone dari sakunya. "Yah, meskipun aku ini orang kampungan, tapi aku tidak kekurangan benda ini. Tadinya, aku ingin membayarmu untuk menanyakan beberapa informasi. Tapi karena kamu tidak mau, ya sudah, aku simpan saja lagi." Melihat energi stone, mata si pelayan langsung berbinar, dan dia menelan ludah. Damar memberinya tatapan menghina. "Benar saja, dimanapun kamu berada, orang kaya adalah bos." Melihat penampilan pelayan itu, Damar menyunggingkan seulas senyum di sudut mulutnya, lalu kembali ke tempat duduknya. Menunggu ikan memakan umpan. Benar saja, setelah beberapa saat, pelayan itu menghampiri mereka dengan penuh semangat. Dia memandang Damar dan berkata, "Tuan, maafkan ketidaksopanan kami sebelumnya. Di sini, asalkan punya energi stone, semuanya bisa diatur." Damar berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Kalau begitu katakan padaku, sepotong energi stone seperti ini setara dengan berapa banyak yang kalian miliki di sini?" "Energi stone milik Tuan belum pernah dipotong. Satu potong setara dengan setidaknya 50 energi stone di sini," jawab pelayan itu. "Wah, berarti yang tadi." Damar sedikit jengkel. Saat itu juga, timbul dorongan untuk memaki di hati mereka. Sepotong energi stone mereka setara dengan 50 energi stone di planet ini. Itu artinya, pelayan yang tadi meminta 30 keping sama saja dengan memberinya 1500 energi stone. Mereka, bukan hanya sasaran empuk,
melainkan juga sekelompok orang bodoh. Brengsek, licik sekali, aku sudah tidak tahan lagi. Bentak Guntur. Pelayan itu berkata dengan ringan, kalian sebaiknya jangan gegabah. Kalian cuma Eternal Undying Flame. Bos kami di sini bukan orang yang bisa kalian provokasi. Damar tersenyum kecil, mengeluarkan energi stone, dan melemparkannya kepada pelayan itu. Kami hanya asal bicara saja. Kuulangi, meskipun kami orang kampungan, tapi kami tidak kekurangan barang ini. Kalau kamu menjawab pertanyaan kami dengan baik, kami pasti membayarmu dengan baik. Saya akan memberitahu semua yang ingin Anda ketahui. Jawab pelayan itu cepat. Damar mengangguk, aku ingin bertanya, bagaimana cara kalian mengetahui kami adalah orang kampungan? Wah, mudah sekali. Pelayan itu tersenyum. Pertama, kalian tidak punya plat nomor di tubuh kalian. Tentu saja, ada juga orang yang tidak suka memakai plat nomor di tubuhnya. Tapi, yang paling penting adalah kalian terlalu murah hati. Eternal Undying Flame biasa tidak mungkin memberikan 30 energi stone seukuran milikmu dengan mudah. Bisa ditebak, ini pasti pertama kalinya kalian kemari, dan di galaksi asalmu, statusmu tidak rendah. Pelayan itu berkata dengan percaya diri. Damar terdiam. Penyebab utama adalah pengalaman mereka dengan penggunaan energi stone sebagai mata uang terlalu sedikit. Damar tidak menjawab pertanyaan retoris si pelayan. Dia kembali bertanya, apakah tidak ada orang luar yang datang ke Big Jade? Ada banyak orang yang datang ke Skyred, baik itu untuk urusan bisnis atau yang lainnya. Junjungan tidak akan terlalu banyak ikut campur, tapi orang luar hanya bisa datang ke Skyred. Jika ingin pergi ke Big Jade, hanya bisa diantar langsung oleh para junjungan. Kalau tidak, tidak mungkin bisa. Pelayan itu menjawab dengan jujur. Damar mengangguk puas. Kalau begitu, pertanyaan terakhir. Kenapa biayanya mahal sekali di sini? Tentu saja, di sini adalah satu-satunya tempat memasok persediaan di tanah tak bertuan seluas 8.000 mil. Sudah pasti harganya sangat mahal, tidak peduli kalian suka atau tidak. Bos kami adalah master tahap penyelesaian. Dia juga seorang perintis yang dipilih secara langsung oleh pengikut setia Dewa Great Soul. Meskipun tinggal di Skyred, statusnya lebih tinggi daripada orang Big Jade biasa. Pelayan itu membuat gerakan dengan tangannya, dan berkata dengan penuh ketaatan. Damar terkesiap sedikit. Tanah tak bertuan seluas 8.000 mil, bilangan ini memang terbilang sangat luas. Dia merenung untuk sesaat dan menemukan tidak ada lagi yang ingin ditanyakannya. Damar melemparkan sebuah energi stone lagi, dan berkata, terima kasih. Tidak perlu, aku hanya melakukannya demi energi stone. Jawab si pelayan, oh iya, karena sudah mendapatkan banyak energi stone darimu, aku ingin mengingatkan satu hal. Yaitu, tidak ada hukum di tanah tak bertuan ini. Kalian sudah memperlihatkan harta kalian, dan kekuatan kalian tidak seberapa. Aku khawatir ada banyak orang di ruangan ini yang telah mengincar kalian. Lebih baik kalian berhati-hati waktu keluar nanti. Kami mengerti. Damar mengangguk ringan. Pria itu mengangkat bahu lalu berjalan keluar ruangan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Setelah si pelayan pergi, Guntur menyeringai, perjalanan ini jadi menarik. Kelihatannya, plat nomor ini cukup berguna, agak mirip dengan plat nomor identitas Eternal Planet. Damar merenung, karena mereka mengincar kita, kebetulan, kita masing-masing bisa mengumpulkan beberapa plat nomor untuk memudahkan kita bergerak di planet ini. Tapi, kita masih belum tahu fungsi dari plat nomor ini. Seharusnya, para budak ini memiliki majikan orang Big Jade sendiri. Bagaimana cara mereka membagikan plat nomor ini? Apakah informasi budak dimasukkan ke dalam plat? Apa yang akan mereka lakukan jika mereka tahu plat itu bukan milik kita? Kita masih belum jelas. Ujar Lilia, ini memang sebuah masalah. Damar mengangguk dan berkata, semua itu bukan masalah besar. Lantas, dia menarik napas panjang, kita harus mencari sebuah kota, atau beberapa orang untuk ditanya bagaimana supaya kita bisa pergi ke Big Jade selain dibawa langsung oleh orang Big Jade. Baik masalah kutukanku atau ingin menyingkirkan Hammer, kita harus bisa masuk ke Big Jade. Ini memang sebuah masalah. Wendy mengangguk. Jika tidak berhasil, kita terobos secara paksa. Jika benar-benar sampai harus seperti itu, maka aku seorang yang akan menerobos ke sana. Damar berkata sambil tersenyum tipis, jika ada yang ingin membunuhku, akan kubawa mereka ke kuburan bersamaku. Mereka berdiskusi dengan suara rendah. Tak lama kemudian,
hidangan disajikan. Damar dan yang lainnya makan beberapa suap. Mereka bersumpah, ini adalah salah satu makanan terburuk yang pernah mereka makan selama hidup mereka. Bersambung, 1434. Keparat, ini benar-benar kedai gelap. Apalagi, kita sudah ditipu begitu banyak energi stone. Aku tidak rela. Guntur berteriak, pelayan yang pertama itu bermasalah, bakal kucincang dia. Di mata Damar, juga terlihat niat membunuh. Kini, aura membunuhnya sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika di masa lalu ada orang yang menipunya seperti ini, paling-paling dia hanya akan menghajar orang itu dan mengambil kembali energi stone. Namun kali ini, ada niat membunuh yang mengambang di hatinya. Aduh, rasanya lidahku kebas, perutku kram, keluh Winston. Lupakan saja, anggap saja bayar uang sekolah. Lilia mendesak kesal, tetapi berusaha sabar. Pelayan tadi bilang, orang-orang yang berada di belakang mereka berstatus istimewa. Jadi, kita jangan mencari masalah yang tidak perlu. Talia juga tidak setuju karena tidak ingin menimbulkan konflik yang tak perlu. Oke, akan kuingat utang mereka. Nanti waktu kita pergi dari sini, akan kuhancurkan kedai gelap ini. Guntur berkata dengan geram. Mereka kembali memakan beberapa suap, dan segera keluar tanpa berlama-lama. Dari mulut pelayan tadi, mereka mengetahui bahwa kota terdekat berada di sebelah timur. Kebetulan sekali, kota itu adalah kota yang didominasi oleh budak di bawah komando Hammer. Tepat setelah mereka keluar dari kedai arak, banyak orang yang juga ikut keluar. Saat berjalan keluar dari ruangan, mata Damar berkilat tajam, dan sudut mulutnya menyunggingkan seringai tak acuh. Mereka tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai sumber air. Damar memiliki karakteristik es. Mengandalkan karakteristik esnya, dia mampu mengumpulkan air yang cukup untuk kebutuhan mereka. Keluar dari kedai, mereka berjalan ke arah timur. Setelah berjalan untuk waktu yang cukup lama, terdengar bunyi klakson mobil dari kejauhan. Damar berbalik. Dia melihat di belakang ada sebuah mobil atap terbuka berukuran besar melaju ke arah mereka. Seorang pria parubaya berjanggut mencondongkan tubuhnya. Halo, kalian berencana berjalan di tanah tak bertuan seluas 8.000 mil ini. Daerah ini sangat berbahaya. Tidak hanya manusianya, juga ada banyak binatang buas. Oh, Damar mengangkat alisnya dan bertanya, kalau begitu, apakah kalian orang yang berbahaya? Ada 3 orang di dalam mobil, 2 pria dan 1 wanita. Yang wanita mengenakan cadar berwarna hitam, dan sosoknya cukup memesona. Kekuatan yang dipancarkan mereka adalah Eternal Undying Flame yang bukan ancaman untuk kelompok Damar. Hehe, saudaraku, kalian pasti bukan orang planet ini. Kuberikan sebuah nasihat, tidak ada orang baik di tanah tak bertuan. Pria parubaya itu tersenyum. Kami juga bukan orang baik, tapi kami tidak bisa mengalahkan kalian karena jumlah kalian lebih banyak. Kami hanya ingin meminta beberapa energi stone. Bagaimana kalau kami antar kalian ke kota Zans, dan kalian beri kami energi stone? Berapa? Tanya Damar. Untuk jenis energi stone yang kamu miliki sebelumnya, kata pria parubaya berotot itu sembari mengulurkan jarinya, 100 buah. Setelah mengetahui nilai dari energi stone yang mereka miliki, Guntur pun berteriak geram saat mendengar pria itu meminta sebanyak itu. Kenapa kalian tidak merampok saja sekalian? Hehe, pria itu terkekeh. Kalian punya cukup banyak energi stone, dan kekuatan kalian tidak buruk. Tapi, Skyred paling tidak kekurangan Eternal Undying Flame. Kalian tidak akan bisa mengandalkan kaki berjalan di tanah tak bertuan seluas 8.000 mil ini. Di daerah ini, ada banyak binatang buas tingkat Immortal Undying Flame. Juga banyak orang yang merampok untuk bertahan hidup. Di dunia ini, energi stone adalah segalanya. Kalian pertimbangkan saja sendiri. Aku jamin, kalian bisa melewati daerah ini dengan aman dengan upah 100 energi stone. Lantas, pria itu berkata lagi, oh, iya. Aku lupa beritahu, sudah ada beberapa kelompok yang bersatu di kedai tadi. Mereka berencana merampok kalian. Kalau kalian tidak cepat, mungkin akan terlambat. Damar melirik pria itu penuh minat, lalu tersenyum tipis. Baiklah. Terlihat binar kegembiraan di mata pria parubaya itu sebelum berkata, ayo, semuanya masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Lilia membuka sebuah kotak yang mereka bawa. Isinya penuh dengan energi stone. Dia memilih 100 di antaranya. Setelah pria itu memverifikasinya, dia mengangguk dan berkata, bagus.
Mobil mulai bergerak. Mobil di dunia ini berbeda dengan maglev car di Eternal Planet. Tidak memiliki roda. Bagian bawah mobil menempel pada permukaan tanah, dan kecepatannya juga amat tinggi. Sebetulnya, cukup banyak orang yang datang ke Skyred sebelumnya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, semakin sedikit orang yang datang. Pria parubaya itu berkata sambil menghela napas. "Kenapa?" tanya Damar. "Kenapa?" Pria parubaya itu mengerucutkan bibirnya. "Apalagi kalau bukan gara-gara penduduk planet Big Jade, yang berada di level Immortal Undying Flame, pasti akan diperbudak oleh 10 kerajaan. Sedangkan level Eternal Undying Flame dan Undying Flame akan diperbudak oleh kekuatan yang lebih lemah. Jika yang datang berada di bawah Undying Flame, akan dimakan sampai tulang pun tak tersisa. Kalian adalah kelompok kedua yang datang kemari tahun ini, dan kekuatan kalian tidak buruk. Ada yang datang ke sini sebelumnya?" Guntur bertanya, apakah mereka juga ditipu? Yang datang sebelumnya sangat hebat sampai menggemparkan seluruh galaksi Big Jade. Pria itu bercerita sambil tersenyum, kabarnya di kelompok itu, ada satu orang yang sudah hampir mencapai Uncomon level, beberapa master penyelesaian, dan satu orang dengan karakteristik unik. Mendengar kelompok seperti itu, Damar dan yang lainnya terperanjat. Kombinasi seperti itu amat jarang. Ciri-ciri karakteristik unik hanya ada beberapa saja. Sudah merupakan hal yang amat langka bagi sebuah planet untuk bisa memiliki satu jenis karakteristik unik. Hanya ketika pemilik karakteristik unik sebelumnya meninggal, karakteristik unik berikutnya baru akan terlahir. Kelompok Damar yang memiliki beberapa karakteristik unik pada usia yang sama dan dari planet yang sama sangatlah jarang. Di Eternal Planet, Sun dan Yani berasal dari generasi yang berbeda. Dengan basis populasi yang begitu besar, dan generasi terpaut ribuan tahun, hanya muncul satu orang yang memiliki karakteristik unik. Sedangkan kelompok Damar memiliki 3 karakteristik unik di generasi yang sama. Itu sudah cukup untuk membuktikan keistimewaan bumi. Kombinasi beberapa master tahap penyelesaian dan satu karakteristik unik adalah kelompok yang sangat mumpuni. Damar teringat dengan Yani dan beberapa orang lainnya di Eternal Planet. Mau tak mau dia pun bertanya, karakteristik unik macam apa? Dan seberapa kuatkah para master tahap penyelesaian itu? Aku tidak tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Yang pasti, 10 kerajaan planet Big Jade sangat tertarik kepada mereka. Total 3 master tahap penyelesaian, 1 orang setengah Uncomon level, 1 Undying Flame unik, dan 1 Immortal Undying Flame. Kombinasi ini telah menarik perhatian 10 kerajaan. Kabarnya, anggota kelompok itu terpisah, dan beberapa orang sudah ditangkap. Mendadak, Damar merasa gelisah. Dia tidak mengerti dengan definisi tingkat setengah Uncomon level. Kok mereka bisa terekspos? Talia bertanya dengan hati-hati. Sepertinya, yang tingkat setengah Uncomon level itu mencapai Uncomon level dan menimbulkan fenomena alam atau aura yang menguar. Gegara itu, mereka terekspos. Lantas, pria itu mengernyit, buat apa kalian begitu ingin tahu tentang mereka? Mereka itu para master yang sudah menguasai tahap penyelesaian. Sedangkan level kalian, yang ingin memperbudak kalian hanya beberapa kekuatan biasa. Kalian tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian 10 kerajaan. Guntur melengkungkan bibirnya, penasaran pun tidak boleh. Tidak masalah jika hanya ingin mendengar cerita. Baru kali ini ada peristiwa sebesar ini di Skyred selama bertahun-tahun. Pria parubaya itu menghela napas, peristiwa ini sudah tersebar ke seluruh Skyred. Bersambung, 1435. Damar merenung, ngomong-ngomong, katanya kalian semua punya nomor. Tentu saja ada. Setelah mendapatkan uang, pria parubaya itu menjelaskan tanpa ragu, pada waktu biasa, nomor ini tidak berguna. Tapi pada saat tertentu, bisa sangat berguna. Lalu, dia berujar dengan nada penuh misteri, aku harap kalian tidak akan bertemu dengan saat-saat ketika kalian perlu menggunakannya. Tampaknya, pria itu tidak bermaksud mengatakan apa yang dimaksudnya dengan saat-saat itu. Dia sedang menjual teka-teki, dan berharap Damar akan memberinya lebih banyak energi stone. Damar dan yang lainnya saling memandang dan tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat yang sama, Talia membisikkan pesan dengan kode rahasia Night Watcher. Dia ingin menyelidiki kelompok pertama yang diceritakan pria parubaya ini. Jelas, yang merasa orang-orang itu adalah Dewa Mabuk dan Yani bukan hanya Damar. Dewa Mabuk sudah lama tertahan di level Immortal Undying Flame. Ketika dia datang ke galaksi Big Jade, sekelilingnya berubah.
bukan tidak mungkin membuatnya mencapai terobosan. Damar mengangguk diam-diam, tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Pada saat ini, Lilia bertanya, apakah kalian pernah mendengar tentang mata iblis? Di antara ketiga orang itu, pria parubaya yang berotot dan pria yang mengemudi menggelengkan kepalanya, mata iblis. Apa itu? Belum pernah dengar. Pada saat ini, wanita bercadar itu menoleh. Dia memandang Damar berenam dengan tatapan bingung. Kalian tahu mata iblis? Mendengar pertanyaannya, Damar berenam serempak menatapnya. Lilia menelan ludah dan kembali bertanya, Anda tahu? Wanita bercadar itu hanya menunjukkan sepasang mata. Dia terlihat sangat mirip dengan Damar dan yang lainnya. Dia mengangguk, ya, aku pernah dengar tentang mata iblis. Konon, yang terkena pasti mati. Bahkan dewa pun tidak bisa selamat dari kutukannya. Mendengarnya, ekspresi Lilia dan yang lainnya berubah. Lalu, apakah kamu tahu cara memecahkannya? Wendy bertanya. Wanita bercadar menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Konon, kutukan ini berasal dari sesosok dewa jahat yang amat kuat. Tapi, kisahnya sudah tertimbun debu sejarah. Mata iblis pernah dikendalikan oleh pengikutnya. Tapi, junjungan sudah membinasakan semua pengikutnya. Junjungan yang disebut oleh wanita ini adalah penduduk asli planet Big Jade. Mendengarnya, Damar dan yang lainnya merasa frustrasi. Ini adalah situasi yang paling sulit. Mata iblis telah menghilang di aliran sungai waktu yang panjang. Pada waktu dulu, kelompok itu diserang dan diperbudak. Kemudian, para pengikut kelompok itu mengikuti penduduk asli planet Big Jade menginvasi Eternal Planet. Akibatnya, kutukan itu jatuh ke tangan kekuatan darah. Namun seiring berjalannya waktu, penawar untuk kutukan itu pun ikut menghilang. Apakah sekarang masih ada yang menguasai kutukan ini? Damar bertanya. Seharusnya ada, tapi tidak ada yang berani menggunakannya karena ini adalah teknik terlarang Big Jade. Wanita bercadar itu berkata, kalian, banyak sekali omong kosongmu. Pada saat ini, pria parubaya memelototi wanita bercadar. Rasa takut melintas di mata wanita itu. Dia pun tidak berani berbicara lagi. Pria parubaya itu tersenyum kecil, dasar perempuan busuk, bicara sembarangan. Dia cuma asal bicara, jangan anggap serius. Jangan anggap serius. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan, melihat ke belakang beberapa kali dan berkata, kita yang pertama keluar, kecepatan kita juga sangat cepat. Mereka tidak bisa menyusul kita. Damar dan yang lainnya bisa melihat ada yang tidak beres, tetapi tidak mengungkapkannya. Saat wanita itu berbalik, dia melihat Damar dan yang lainnya dalam-dalam, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata dengan bibirnya. Namun, Damar dan yang lainnya tidak menangkap maksudnya. Perjalanan berikutnya menjadi jauh lebih hening. Matahari memancar dengan terik, Guntur tertidur bersandar pada Winston. Meskipun kecepatan mobil ini sangat cepat, tetapi melintas seluruh tanah tak bertuan seluas 8.000 mil ini mereka masih harus menghindari beberapa tempat. Oleh karena itu, cukup memakan banyak waktu. Sekitar 2 jam kemudian, mobil itu mendekati daerah pegunungan, dan melayang perlahan. Mengandalkan tenaga dari mesin pendorong, mobil itu melayang melintasi pegunungan. Pegunungan itu tampak gersang, tidak ada tanaman, hanya ada gurun di kedua sisinya. Pegunungan itu berbentuk aneh dan curam. Ini merupakan sebuah pemandangan yang cukup unik. Setelah mendekati gunung, mobil itu mengerem mendadak, dan kemudian berhenti. Kok berhenti? Apa maksudnya? Damar bertanya dengan kening berkerut ketika dia melihat mobil berhenti. Pada saat ini, pria parubaya itu tersenyum tipis, membuka pintu, dan melompat keluar dari mobil. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, bukankah aku sudah mengingatkan kalian sebelumnya bahwa tidak ada orang baik di tanah tak bertuan? Lari! Wanita bercadar itu tiba-tiba berteriak kepada kelompok Damar. Plak! Pria berotot itu menamparkan wajah wanita bercadar itu dan memaki, dasar pelacur, jangan pikir aku tidak tahu rencanamu. Jangan macam-macam. Kamu pikir beberapa bajingan ini bisa menyelamatkanmu? Damar dan yang lainnya melompat keluar dari mobil dan melihat dengan ekspresi dingin. Tidak bertindak dengan gegabah. Jadi, kalian ingin menyerang kami? Damar bertanya dengan sedikit ekspresi tidak senang. Bukankah aku sudah beritahu kalian? Tidak ada orang baik di tanah tak bertuan. Pria parubaya yang berotot itu mencibir. Kalian masih terlalu muda. Sekelompok orang dari planet lain, tak bernomor, muncul di tanah tak bertuan.
Di sini adalah tempat orang barbar. Bukan hanya itu saja, kalian juga berinisiatif memperlihatkan kekayaanmu. Siapa yang tidak tergoda? Kalau bukan menargetkan kalian, lalu siapa? Bos, ayo keluar. Panggil saudara-saudara kita keluar semuanya. Teriaknya beberapa kali dengan lantang. Setelah beberapa saat, terdengar suara-suara di puncak gunung. Kemudian, satu demi satu siluet muncul dari balik gunung dan bergegas turun dengan cepat. Damar melihat kelompok ini terdiri dari 20 orang lebih. Kebanyakan dari mereka berada di level Eternal Undying Flame. Orang yang memimpin adalah seorang Immortal Undying Flame. Dia adalah pria kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter. Perawakannya tampak seperti seekor beruang yang kekar, membawa palu besar, dan ekspresi wajahnya kejam. Dia bergegas turun dari gunung. Saat melihat Damar dan yang lainnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu cuma memancing beberapa mainan ini." "Bos," pria parubaya yang berotot itu mendekatinya, membisikkan sesuatu di telinganya, dan kemudian mengeluarkan energi stone yang sudah diterimanya tadi. Setelah mendengarkan bisikannya, mata pria besar itu menyala seketika. Melihat setumpuk energi stone, pria kuat itu tersenyum gembira. Ternyata segerombolan domba gemuk dan belum punya nomor. "Bagus. Hari ini, mari kita sembelih mereka untuk dijadikan santapan saat minum-minum." Segera, kelompok itu menyebar dan mengepung kelompok Damar. Namun, ekspresi Damar dan yang lainnya tenang-tenang saja. "Ada apa dengan wanita ini?" tanya pria kuat itu. "Dia mengingatkan sekelompok orang ini untuk lari," jawab pria parubaya itu. Pria kuat dengan palu itu mencibir, "Akan kuurus dia nanti. Jika bukan karena dia cukup cantik, sudah kubunuh dia sejak lama." Lantas, dia memandang kelompok Damar, agar tidak berlarut-larut, langsung bunuh saja. "Serang, No. 98.072, nanti kamu urus mayat mereka, dan bawa kembali tulang abadi mereka." Lalu, matanya berkilat penuh nafsu, "Ketika wanita ini tidak ada beberapa hari ini, aku harus menahan diri dengan susah payah. Kalian tangani mereka, sedangkan aku akan memberi wanita ini pelajaran. Mereka akan langsung dihabisi." Kelihatannya, peraturan dunia ini lebih kejam daripada di Eternal Planet. Kilatan semangat melintas di mata Damar. Dia menjilat bibirnya dan berkata, "Kalau begitu, tidak ada pilihan lain lagi." Bersambung.